Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Perkenalkan, saya Ika Yuliatin dari SMA Negeri 1 Nggoda. Saya Vandriano Francisca dari SMA Negeri 1 Tulungagung. Saya Dian Sri dari SMA Islam Sunan Gunung Jati Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Andria. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ika sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Jadi Bu, sebelum Bu Andria melakukan coaching ya dengan teman sejawat, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, apa coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian nanti yang kedua adalah prinsip-prinsip coaching, apakah nanti sudah muncul secara keseluruhan. Nah, untuk itu selengkapnya ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan. Yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana nanti yang akan Ibu kembangkan? Baik, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bika. Oke, lengkap ya Bu. Jadi ada 3. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya Bu, bagian kompetensi mana nanti yang secara spesifik yang akan diobservasi? Saya menginginkan untuk kompetensi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 poin ya Bu? Iya, betul. Oke. Kemudian yang ketiga Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Apa indikator ketercapaian dan juga tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini? Jadi saya menginginkan bahwa kegiatan coaching saya nanti berjalan sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, coaching saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Ya. Sudah dipersiapkan ya Bu? Siap. Oke, ya. Untuk saat ini demikian pertanyaan yang kita ajukan untuk kegiatan pra-observasi. Untuk selanjutnya silakan Bu Andria untuk melakukan coaching. Ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, semangat ya Bu. Semangat. Oke. Assalamualaikum Bu Ki. Waalaikumsalam Bu Kang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Baik. Bu Ki, kira-kira hari ini apa sih yang ingin jenengan bicarakan, yang ingin jenengan sampaikan ke saya? Ini bukan, saya minta waktu jenengan itu untuk membantu saya. Saya tuh merasa kesulitan untuk membagi waktu dan mengatur jadwal. Rasanya jadwal kegiatan itu tumpuk-tumpuk gitu. Berarti kegiatan jenengan banyak gitu ya Bu ya? Ya banyak atau enggak? Ya lumayan. Lumayan. Berarti sekarang kondisinya jenengan jadwalnya bertumpuk-tumpuk, terus efeknya ke apa gitu? Efeknya kalau sudah jadwal numpuk, kemudian ada tugas yang itu kaitannya dengan kepentingan sekolah yang bukan kepentingan individu saya sebagai pengajar, itu nanti menyita emosi saya yang berlebih. Jadi kalau sudah ada tugas yang itu biasanya saya langsung stres. Menurut jenengan kriteria yang ideal itu yang seperti apa Bu? Kriteria ideal menurut saya kalau saya bisa mengerjakan tugas itu dengan teratur, kemudian sesuai dengan jadwal, dan yang paling utama itu tanpa melibatkan emosi saya dengan berlebihan. Menurut saya kriteria itu. Misalnya Bu, ini katakan levelnya adalah 1 sampai 10. Kira-kira jenengan sekarang ada di level berapa? Masih di 6 mungkin bukan? Gitu ya? Iya. Terus yang jenengan harapkan itu ada di level berapa Bu? Kalau 10 masih terlalu jauh ya, bukan? Ya minimal 8 lah, atau lebih tinggi lagi 8,5 begitu. Kenapa kok cuma 8 tidak yang 9 misalnya Bu?
itu yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Jadi kita mungkin ya kalau menurut saya itu target yang realistis. Kalau langsung 10 gitu kan terlalu idealis banget gitu. Jadi yang sekiranya bisa untuk saya laksanakan gitu. Terus kemudian terkait dengan rencana, kira-kira rencana apa yang akan jenengan lakukan? Apa ya Bu? Yang pertama mungkin menuliskan jadwal saya. Menuliskannya Karena menuliskan apa ya Bu yang bisa saya bawa kemana-mana gitu, terus bisa saya lihat sewaktu-waktu di sekolah terutama gitu. Di HP mungkin Bu? Oh iya bisa Ya iya. Itu Google Doc bisa diakses nggak Bu kalau yang di HP gitu? bisa Bu kalau bisa. Ya itu mungkin akrabin. Jadi menuliskan jadwal saya beserta dengan deadline-nya itu di dalam dokumen yang bisa saya akses sewaktu-waktu, terutama ketika di sekolah. Sehingga semacam pengingat gitu. Iya, Jangan tidak lupa, terus kemudian sesuai dengan yang apa yang direncanakan seperti itu. Iya. Terus kemudian kira-kira di sekolah ya Bu, siapa yang membantu jenengan biasanya? Ada nggak yang bisa diharapkan untuk membantu jenengan? Kalau yang tugas terkait di mata pelajaran berarti ya di MGMBS. Kalau yang tugas kurikulum kan ada wakil kurikulum sebagai kalau dibilang atasan apa ya? Garis koordinasinya saya di wakil kurikulum. Kemudian kalau di tim administrasi dan keuangan bukan di keuangannya itu ada tim sebenarnya beranggotakan ya lumayan banyak orang karena kan menangani banyak bidang keuangannya kan mungkin Kemudian apa yang akan jenengan lakukan untuk rencana aksinya jenengan ini? Yang pertama kali dilakukan itu tadi nulis jadwal. Setelah itu menyelesaikan tugas terdekat yang paling prioritas paling dekat, yang prioritasnya paling dekat. Terus kemudian kita bisa melihat progresnya jenengan ini kira-kira dalam jangka waktu berapa lama ini? 1 minggu atau mungkin 2 minggu? Kalau 1 minggu terlalu 2 minggu ya. Karena tugas-tugas ke depan saya kan banyak. Ini yang terlihat itu dalam waktu di atas 1 minggu gitu. Baik, jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Saya semacam tidak sabar ingin mengetahui progres perkembangan dari cita jenengan di sana, nanti ada perubahan apa gitu. 2 minggu lagi jadi kita ketemu. Baik, yang terakhir yang saya tanyakan terkait dengan apa yang kita dapatkan, jenengan dapatkan dari sesi kita hari ini. Perasaan saya jadi lebih plong bukan karena saya juga cerita ke jenengan apa masalah saya gitu. Kemudian ya saya dapat pencerahan karena ini yang mau saya laksanakan, saya harus nulis jadwal saya di tempat yang bisa saya baca sewaktu-waktu ketika di sekolah, kemudian nanti menyelesaikan tugas yang deadline-nya paling awal gitu. Baik, Bugi, terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga nanti rencana jenengan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang jenengan rencanakan dan pertemuan kita hari ini membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Handria. Waalaikumsalam Bu Ika. Wah, sudah selesai ya Bu acara coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, ini dari pasca kegiatan coaching Ibu. Ini yang pertama ada beberapa pertanyaan ya Bu. Apa yang sudah Ibu capai pada kegiatan coaching hari ini tadi Bu? Jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan tahap-tahap dalam alur tirta. Kemudian yang kedua, coach saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Oke, berarti terjawab ya Bu permasalahan dari coaching. Oke, berikutnya ini akan saya sampaikan Bu dari hasil catatan saya tadi selama penjenengan melakukan coaching. Nah, yang pertama ini kalau saya perhatikan tahap-tahap dari alur tirta juga sudah tampak. Kemudian yang kedua, proses mendengar ya sudah berjalan secara aktif antara penjenengan selalu coach dan dengan coaching, interaksinya sudah
luar biasa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah muncul, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya Bu masih ada satu pertanyaan ini, yang terakhir ya Bu. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi nanti yang ingin Ibu kembangkan dari tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Ini Bu, saya ingin lebih memperdalam untuk bisa mengembangkan dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya, itu ya ini yang seringkali kita masih perlu untuk terus berlatih ya Bu, ya, supaya nanti kita bisa memberikan sharing pemahaman dan juga bantuan dari rekan sejawat kita. Oke, baiklah Bu, alhamdulillah kegiatan coaching kita pada hari ini sudah selesai. Nah, selamat melaksanakan tugas berikutnya. Sampai ketemu pada kegiatan coaching yang akan datang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Fan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gini Bu, berdasarkan yang sudah kita jadwalkan bahwa hari ini jenengan akan melakukan praktek coaching ya. Nah, sebelum jenengan melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, pada saat coaching nanti percakapan antara jenengan sebagai coach dengan coaching itu akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Misalnya, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan ke jenengan. Kira-kira ada beberapa kompetensi terkait dengan coaching. Kira-kira kompetensi apakah yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan ini Bu, present sama mendengarkan dengan aktif. Jadi ada dua ya. Baik. Dari kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Ya. Baik. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Indikator ketercapaian dalam praktek coaching kali ini yaitu saya bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, saya harapkan coaching saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik. Untuk selanjutnya silahkan dengan praktik coaching. Kemudian setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan hasil observasi saya. Selamat berpraktik Bu. Terima kasih Bu Fan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Di. Selamat siang. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah semangat Bu. Tadi jenengan WA saya gitu, katanya mau ketemu dengan saya, ada apa ya Bu Ika ya? Oh iya, ini kalau Bu Di nggak repot ada waktu. Kalau ini masih ada, ya apa ya? Ya 10-15 menit. Oke, Mau silakan ya. Jadi saya ingin cerita Bu. Ini loh Bu, di sekolah itu loh. Ini beberapa waktu terakhir ini kok saya lihat anak-anak itu saat jam-jam pelajaran itu tidak berada di kelas. Nah, terus kalau saya tanya, kenapa kok tidak berada di kelas? Bosen Bu, Bapak Ibu guru ngajarnya kurang menarik. Gitu Bu. Jadi ada masalah itu ya Bu ya? Iya. Kualitas pembelajarannya yang Betul. kurang menarik. Iya. Dan ini terjadi tidak hanya di 1-2 kelas loh Bu. Jadi di jenjang kelas 10, 11, 12 ini ada aja yang di jam-jam tertentu itu dia tidak ikut belajar. Terus rencana jenengan dari pertemuan ini nanti apa Bu kira-kira kualitas pembelajarannya dengan masalah kualitas pembelajaran ini? Ya kalau rencana saya Bu ini sebagai bentuk tanggung jawab ya,
saya sebagai seorang pendidik ya tentunya hati saya tergerak bagaimana nanti kita bisa memberikan ya kontribusi atau juga masukan ke pihak sekolah Bu untuk mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kami. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira kualitas pembelajaran menurut jenengan itu ada di skala berapa Bu ya? Wah, kualitasnya ini sekarangnya sekitar 5 dan mungkin maksimal 6 Bu. 5 maksimal 6. Iya, betul. Iya. Terus kira-kira jenengan iya. apa inginnya itu ada di level berapa atau di skala berapa gitu? Iya. Ya pengennya ya level maksimal, namun ya tentunya harus bertahap ya Bu. Iya. Tapi setapak dulu lah, nanti kita capai ke level 7 dulu. Baru nanti mungkin kalau memungkinkan nanti kita bisa mencapai 8 atau syukur-syukur nanti kalau bisa mencapai angka 9 gitu. Itu rencana target saya. Terus kemungkinan apa yang bisa Bu Ika ambil untuk mencapai angka 7 tadi minimal yang bisa dilaksanakan? Nah ini Bu, saya ada beberapa plan ini. Jadi yang pertama ini dalam waktu dekat nih mungkin lusa hari Senin. Nah ini barangkali saya akan berkoordinasi ya, diskusi dengan menyampaikan ke Wakil Kurikulum ini yang bertanggung jawab di kegiatan KBM ya Bu. Nah ini untuk matur ke Bapak Kepala Sekolah, ini sepertinya dalam waktu dekat harus segera dilaksanakan ya semacam pembinaan Bu. Jadi untuk mengingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Guru ya melaksanakan pembelajaran dan tentunya ya tidak hanya sekedar mengajar, namun ya pembelajaran yang betul-betul bisa menarik bagi anak-anak sehingga anak-anak ini tidak keleleran di luar kelas daripada saat jam-jam pembelajaran itu. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Bu Ika tadi dan ingin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ada apa tidak Bu hambatan? Ya pasti ada Bu, ya. Karena jumlah personil guru kita kan banyak. Satu dua itu ada saja. Mesti ada yang pro, mesti juga ada yang kontra. Kira-kira solusinya apa enggak Bu ya? Ya dengan oke lah ya, solusinya ya paling tidak ini Bu, untuk ya teman-teman ya sejawat ya, terutama mungkin yang teman-teman dekat dengan saya ya, nanti saya bisa memberikan ya semacam support lah ya, jadi support sharing ya, untuk ya berbagilah apa yang sudah saya dapatkan selama kegiatan iklan ini supaya bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran gitu Bu. Kemudian tadi solusi untuk mengatasi hambatan ya Bu. Kalau mungkin ada strategi lain? Ya, untuk rencana yang ke depan ya, mungkin nanti di menjelang tahun ajaran baru ya, ajaran baru ya betul. Ya, ini untuk merefresh ini semua baik itu tenaga pendidik maupun juga tenaga kependidikan, ini sepertinya kita perlu seorang motivator ya. Iya, nanti kita mungkin akan ya memberikan usulan ya kepada pihak sekolah untuk mengundang seorang trainer gitu ya, sehingga kita yang sudah lama ini tidak mendapatkan infus support atau motivasi ya terkait dengan kegiatan pembelajaran, sekaligus untuk merefresh kembali ya. Syukur-syukur kalau itu bisa dilaksanakan di luar sekolah Bu. Sambil biar waktunya lebih enjoy ya, betul. Terus ukuran keberhasilan menurut Bu Ika dari kualitas pembelajaran agar meningkatkan itu ukurannya maksudnya bisa dilihat dari apa Bu? Ya. Nah, untuk tingkat keberhasilan dari ini peningkatan kualitas pembelajaran ini tentunya kita nanti bisa melihat secara langsung dari murid-murid kita Bu. Jadi nanti pada jam-jam pelajaran, nanti setelah beberapa rencana tadi dilaksanakan, nanti bagaimana ya harapannya nanti ya tidak ditemukan lagi anak-anak yang berada di luar kelas jadi semuanya stay mengikuti pembelajaran pada saat jam KBM berlangsung gitu Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa bantu jenengan? Maksudnya jenengan sendiri atau? Ya nggak mungkin Bu, saya bisa sendiri ya. Di sekolah itu kan ada staff ya, kalau di sini kan ada kurikulum, ada kasek humas, dan juga ada tim
Pengembang sekolah. Ya, saya yakin beliau-beliau nanti akan ada ide-ide yang ya kreatif gitu ya, nanti bagaimana kita untuk meningkatkan sekolah ini, meningkatkan prestasi ya, prioritasnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita harus bersinergi Bu, jadi tidak mungkin kalau kita sendiri yang melakukan ya. Iya Bu Ika. Terus kira-kira itu berapa lama Bu Ika? Kan jenengan lagi mau melaksanakan rencana-rencana gitu. Target jenengan itu berapa lama pelaksanaannya? Target pelaksanaan kalau yang pembinaan ini bisa dalam waktu dekat Bu, lusa nanti ya, lusa harus segera dilaksanakan. Nah, kemudian ini kan juga sudah mau di akhir semester 2 ini. Ya. Jadi sudah di bulan Juni tentunya juga sudah mendekati libur akhir semester. Iya betul, itu harus ya segera dilaksanakan. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 bulan lah Bu. Iya, kita itu nanti bisa dipenuhi. Baik Bu Ika, kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa yang sudah jenengan dapatkan kira-kira? Ya, dari pertemuan dengan penjenengan ini saya merasa apa ya Bu, apa yang tadi jadi ganjalan di hati saya, mungkin ada rasa apa yang mungkin mantel sakit hati juga Bu. Jadi kadang kita ini ngajar serius, tapi sementara anak-anak di luar sana mengganggu ya. Begitu sharing dengan penjenengan yang memberikan jalan keluar, yang membantu ya, itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti bisa terlaksana. Alhamdulillah kalau seperti itu. Terus ya berarti nanti dalam berapa hari ke depan kita bisa ketemu lagi untuk melihat perkembangan dari rencana jenengan sampai mana. Yang plan 1 ini nanti seminggu lagi. Seminggu lagi ya. Siap, seminggu lagi. Kita ketemu lagi ya, paling-palingan ya Bu Ika ya. Iya. Baik Bu Ika, terima kasih. Ya, saya terima kasih. Iya, atas pertemuan hari ini. Iya. Ya, nanti dilanjut 1 minggu ke depan ya Bu Ika. Oke, siap. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buki, gimana hasil dari praktik coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Bu. Sekarang ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan ASKA Supervisi. Baik Bu. Oke, yang pertama ini Bu, berdasarkan praktik coaching yang telah jenengan lakukan, bagaimana hasilnya Bu? Hasilnya tadi saya melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Kemudian hasil yang kedua, coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi masalahnya kan pada kualitas pembelajaran. Jadi Bu Ika menemukan solusinya. Jadi sudah sesuai begitu ya. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, izinkan saya di sini untuk menyampaikan hasil observasi dari praktik coaching yang sudah jenengan lakukan. Siap. Yang pertama, praktik coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu di sana ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, penjenengan sebagai coach melakukan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ketiga, jenengan sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu adanya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang dibobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Seperti itu ya. Baik, yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan seperti itu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Ini Bu, keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lagi. Baik Bu, sekiranya cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih jenengan sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Begitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ki. Bu Ika, sebelum jenengan melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya Bu. Yang pertama, nanti praktek coaching jenengan akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Ya. Kemudian nanti
apakah coaching yang jenengan laksanakan sesuai dengan alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching apa yang ingin dikembangkan. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan Bu Ika ya. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti itu yang pertama ada riset atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Terus bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya mau ambil dua Bu. Iya. Yang pertama ini riset atau kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ada dua Bu. Kemudian apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching hari ini? Ya, indikator yang ingin saya capai itu nanti proses coaching nanti sudah menampakkan tahapan-tahapan dari alur tirta. Terus kemudian yang kedua nanti coaching akan menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih Bu Ika ya. Jadi sekarang Bu Ika silakan untuk melakukan praktek coaching. Nanti setelah selesai kita akan ngobrol lagi. Oke Bu, ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Fadlia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Bu Ika, saya mau curhat, boleh enggak? Ada waktu? Waduh, ada hal yang penting ini. Iya. Oke, boleh. Ini kebetulan saya lagi kosong jam Bu. Monggo silakan. Jadi gini Bu, saya tuh kok merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kok kurang menarik ya. Jadi siswa itu kayak kurang antusias gitu loh. Gitu ya. Kurang antusiasnya gimana? Jadi ketika saya mengajar gitu ya, ada yang sambil main HP atau mungkin tiduran Gitu ya. Iya. Terus dari permasalahan penjenengan ini rencana penjenengan apa? Ya saya pinginnya mereka siswa-siswa itu terlibat aktif gitu di pembelajaran saya. Iya. Sudah berapa lama berlangsung pembelajaran yang penjenengan rasakan? 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir ya. Oke. Nah terus sejauh ini kalau saya boleh tahu, kira-kira kalau ini yang sudah penjenengan lakukan ini misalkan ada skala nilai 1 sampai 10 ini sudah ada di nilai berapa ini penjenengan? 6. Oh masih 6 ya. Oh iya. Nah, berarti memang perlu ditingkatkan ya. Iya. Terus tentunya Mian juga punya target kan ya. Betul. Jadi dari 6 nanti kira-kira mau ke level berapa? Saya pikir 8 aja sudah bagus. Oh gitu. Besar, iya. Oke, iya. Oke, untuk mencapai itu tentunya penjenengan ada beberapa plan kan ya? Iya. Apa yang sudah penjenengan rencanakan? Kalau boleh tahu? Saya merencanakan misalnya saya mau mengembangkan metode pembelajaran supaya siswa itu menjadi lebih aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian misalnya membuat pembelajaran itu blended gitu ya. Misalnya mungkin dengan pembelajaran di luar kelas itu, atau mungkin misalnya membuat ini Bu, pembelajaran yang diselingi dengan game biar menarik. Iya. Anak-anak kalau pas jenuh apalagi pas jam terakhir ya Bu. Iya. Oke, iya. Itu yang rencana pertama. Iya. Oke, terus untuk berikutnya barangkali nanti ada rencana yang lain? Mungkin ini ya Bu, saya tuh pengen mengikuti diklat-diklat gitu, terus kemudian memaksimalkan untuk mengikuti di platform Merdeka Belajar. Saya pengen buka, terus kemudian belajar dari situ gitu. Ya, betul. Bagus itu Bu. Iya. Oke, bukan untuk yang rencana pertama tadi ya, kaitannya untuk apa ya? Memvariasi ya, memvariasi dari metode maupun model pembelajaran. Ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kira-kira ya mulai secepatnya Bu, misalnya kalau rencana saya sudah jadi ya besok atau besok selesai. Oke, ya, mudah-mudahan ya Bu segera bisa dilaksanakan ya. Terus ini gimana Bu Fadlia nanti bisa melihat ya sejauh mana nanti tingkat ketercapaian dari rencana penjenengan yang pertama tadi? Ya berarti ketika saya mengajar nanti anak-anak terlihat antusias mengikuti pembelajaran saya, kemudian mereka tidak nyambi ngegame gitu, sehingga
tetap memperhatikan ke depan. Mungkin yang misalnya kan ini Bu, ada kadang-kadang itu anak-anak itu panggil izin ke belakang gitu, mungkin alasan gitu ya. seperti itu sehingga banyak berkurang. Ya, sehingga makanya ini mungkin pembelajaran ini lebih melibatkan murid-murid kita ini lebih aktif gitu ya. Jadi nanti anak-anak dengan mengembangkan yang lebih aktif ini mereka akan tertata gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, terus kemudian untuk yang langkah kedua Bu Pak, ya tentunya dia nanti tidak sendiri kan ya untuk melakukan pengembangan ini, tentunya juga melibatkan siapa begitu. Kemudian siapa nanti yang akan menjadikan rangkul ya. Saya berencana untuk mengajak rekan sejawat ini Bu, yang satu pelajar dengan saya, MGMBS. Ya, MGMBS ya. Apanya bukan apa? Biologi ya. Oke. Banyak sekali loh Bu itu pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan ya, karena objeknya ini ada di sekeliling kita. Ya, ini pendekatan penemuan dengan pendekatan lingkungan. Jadi anak-anak akan merasa lebih lebih senang ya, lebih tertarik ya. Oke, mudah-mudahan apa yang penjenengan rencanakan ya nanti akan dapat segera terrealisasi. Dan untuk yang nanti rencana yang pertama nanti ya mungkin saya juga kepingin tahu ini ya. Tingkat ketercapaiannya nanti mungkin ya berapa, 1 atau 2 minggu lagi ya Bu? 2 minggu ya. Oke, jadi 2 minggu nanti semuanya sudah melakukan satu perubahan dengan rencana pembelajaran yang pertama tadi, sehingga nanti kita bisa melihat progresnya. Oke. Gimana Tuhan untuk hari ini? Cukup Bu. Oke, sudah ada gambaran. Oke, ya, sampai ketemu lagi ya. Oke, setelah ini kita masih ada jam loh Bu, masuk jam berapa? Jam ke-5-6 ya? Oke, ya, semangat Tuhan. Siap. Alhamdulillah Bu Ika, proses coachingnya sudah selesai ya. Iya Bu, sudah. Pasca kegiatan coaching ini tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator kompetensi yang diinginkan tadi? Oke, ya dari proses coaching ini tadi Bu, yang sudah saya lakukan ini tadi adalah ini tahap-tahap alur tirta ya, mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Nah ini sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua Bu, nah ini tadi coaching, ini tadi sudah menemukan ya solusi-solusi dari semua permasalahan yang tadi kita bicarakan bersama. Alhamdulillah ya. Ini ada beberapa catatan Bu dari pengamatan saya tadi terhadap proses coaching yang jenengan lakukan. Yang pertama, alur tirta sudah tampak Bu ya. Kemudian tadi proses mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah tampak dalam proses coaching. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan terkait dengan pelaksanaan coaching ini? Iya. Tadi dari ketiga catatan dengan ya Bu, ini yang sebenarnya sudah kita lakukan sih tadi. Cuman ini masih ada satu yang saya masih belum puas ya, ditingkatkan lagi gitu. Yang perlu kita kembangkan ini terkait dengan ini Bu, menyusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga nanti akan bisa menggali ya lebih banyak ide-ide kreatif dari coaching kita gitu. Nanti kita latihan lagi ya Bu. Siap. Demikian tadi Bu Ika kegiatan kita pada hari ini, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ika. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kami. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.